Jadi di setiap sudut jalan dan bahkan di setiap sudut kota kita bisa melihat gambar-gambar yang sangat bervariasi. Bahkan kegiatan menggambar di dinding ini dilegalkan di kota Bogota. Tapi tentunya dengan peraturan sang seniman harus mendapatkan izin dari pemilik bangunannya. Dulu seni mural dan grafiti berstatus ilegal di sini. Tapi di tahun 2011, seorang seniman jalanan bernama Diego Felipe Becerra ditembak mati petugas kepolisian ketika sedang menggambar di dinding jembatan penyeberangan. Polisi yang menembak tidak diadili dengan serius oleh pemerintah setempat. Kasus ini pun membuat masyarakat protes. Nah, untuk meredam protes keras warga, pemerintah akhirnya membuat peraturan street art. Sekarang, mural dan grafiti bukan lagi sebuah tindak kriminal, tapi praktek budaya. Semakin lama jumlah seniman jalanan menjadi semakin banyak. Hingga saat ini terhitung ada sekitar 8.000 seniman jalanan yang aktif menghiasi dinding kota. Wah, kalau gambarnya bagus dan indah seperti ini sih, justru membuat kota semakin penuh warna, bukan? Alison Gary. Ia seorang desainer yang menjadi mualaf. Awalnya dia tidak tahu sama sekali tentang Islam, tapi di tengah waktu senggangnya, Alison bertemu dengan Muslim dari Turki dan Mesir. Dari sanalah ia mulai mengenal Islam. There's lots of religion in this world, right? But why did you choose Islam for the first time? Well, it's because while I was learning, I tried to get engaged and curious. I always have been a very curious person. I studied Taoism, Buddhism, and even one of my friends wanted to join her Christian church. It's different to Catholics. And I visit them and I said, no, it's not here, it's not here, it's not here, it's not here. But when I was reading Quran, I felt something in my heart. Setelah 8 bulan mempelajari Islam, Alison pun yakin dan akhirnya memutuskan menjadi mualaf. Awalnya tidak disetujui ayahanda, tapi Alison tetap teguh pada pendiriannya. Dan sekarang ia menjadi seorang muslimah yang bangga akan agamanya. Selain mendengar kisah keislaman Alison, saya juga diajak melihat karya seni yang ia ciptakan. Tapi sebelumnya saya diajak berkeliling pusat kota Bogota. Kebetulan di beberapa kota di Kolombia sedang musim buah. Di jalan, Alison memperkenalkan saya dengan buah-buahan khas tanah kelahirannya. This is greener, and this is the bright one. Which one is the sweetest? The sweetest is this one, Oh, okay, the dark one. the dark one. This is a yellow dragon fruit. Okay, that's the English. Yes, in our country it's called pitaya. Pitaya. This is Uh-huh. mangostinos. Mangostino. Mangostino. In Indonesia, we call this manggis. Manggis. Manggis? Manggis. Oh my god. Manggis. I like this. Yeah, we have it in Indonesia, but we don't have this one in It's Indonesia. Pitaya, nama lain dari buah naga. Di Indonesia bisa ditemui banyak buah naga yang berwarna merah. Tapi di sini yang kuning paling sering ditemui. Buah dari keluarga kaktus ini spesies asli dari dataran Amerika, khususnya di daerah yang tropis dan subtropis. Walaupun buahnya ini sangat manis dan sangat enak kalau dimakan, tapi ternyata tidak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti bisa membuat perut sakit dan sering ke kamar mandi. Selain terkenal dengan seni grafiti dan mural, Kolombia juga terkenal dengan kerajinan tangan. Nah, di pusat kota seperti ini, kami bisa menemukan berbagai barang hasil karya buatan tangan yang unik. Satu yang hanya bisa ditemukan di Kolombia, mochila, tas yang dibuat para pengrajin setempat. Kerajinan ini dibuat suku Wayu yang berasal dari semenanjung Guajira, terletak di daerah timur Kolombia dan Venezuela bagian barat laut. Kalau di Indonesia mirip noken tas tradisional Papua ya.
know some indigenous people in Indonesia. Yeah, and it's yes, like that. you're right, yeah. Yes, it's very similar. So you can carry heavy belongings like Wow. this, and you can travel long distances by walking. Because, for example, our indigenous also they work in the coal mines in some areas and the Okay. sand mine. Sayang, suku Wayu pencetus mochila kini semakin berkurang jumlahnya. Diperkirakan hanya ada sekitar 130.000 orang di Kolombia. Meskipun bangsanya berkurang karena modernisasi, tapi hasil karyanya tetap dipertahankan. Tas Wayu ini memiliki sangat banyak motif. Kalau yang satu ini adalah ular. Nah, kalau lambangnya seperti ini, laba-laba. Yang satu ini adalah air. Jadi motif-motif ini menandakan dari mana asal mereka dan dari suku apa. Saking banyaknya motif dan warna yang berbeda-beda, pelanggan pasti akan kebingungan memilih. We have available here in Colombia. So this is if you want to give to someone you love a lot, and you have a very nice thing for remember your stay in Colombia. Yes. A mochila is the next Yeah, thing. I will buy this one. Puas melihat-lihat mochila, Alison mengajak saya ke rumahnya. Ia menunjukkan beberapa karya yang telah dibuatnya. Karena merupakan seorang desainer grafis, kebanyakan karya Alison dikemas dalam format digital. Oke, jadi ini adalah desain-desain yang dibuat oleh Alison. Semenjak dia menjadi muslim, dia ingin membuat sesuatu yang berguna bagi muslim di sekitar, yaitu menciptakan sebuah media untuk belajar Islam dengan cara yang menyenangkan. Semua karya digital Alison diupload ke blognya dan bebas diunduh oleh semua orang. Bukan hanya sekedar tulisan kata-kata mutiara dalam bahasa Spanyol, tapi juga karya interaktif seperti Diary Ramadan. So it's a diary. Yes, it's a diary for Ramadan. Oh, for Ramadan. Yes. Beautiful ladies. This is from last year. So we can plan our month of Ramadan with activities, and it's also a reflection journal. Alison membuat jurnal Ramadan sebagai pengingat diri akan ibadah yang belum dilakukan. Nantinya akan bisa menjadi evaluasi di tahun berikutnya. Semua orang juga bisa memiliki jurnal ini hanya dengan mengunduhnya. Karena ini adalah sebuah jurnal, jadi saya bisa melihat semua yang Alison lakukan pada saat bulan Ramadan. Nah, ini selain ada emosi, sedih, senang, marah, ada juga sholat 5 waktu. Saya bisa tahu apakah Alison sholat 5 waktu atau dia skip satu sholat, zuhur, asar. I see that you didn't pray zuhur, asar, and tarawih. It's very interesting. Kreativitas merupakan bagian dari diri Alison. Tidak hanya untuk orang dewasa, ia juga membuat desain yang bisa digunakan untuk anak-anak. Nah, yang satu ini tidak membutuhkan bahan yang rumit. Hanya berupa cetakan kertas, lem, gunting, penggaris, dan alat tulis. Selanjutnya hanya melipat kertas sesuai dengan sketsa yang ada. Ini sangat menarik karena kita sedang membuat maket tata cara haji. Jadi orang-orang yang tidak tahu bisa langsung mengerti ketika melihat maket yang akan kita buat. Maket ini tentu saja memudahkan muslim di Kolombia untuk belajar manasik haji. Jangan bayangkan di Kolombia sama seperti di Indonesia ya. Untuk memperoleh informasi tentang keislaman tidak semudah seperti di Indonesia. What did inspire you to make this at the first time? It's because the lack of material for kids in our countries. Because we can find in internet so material are in Arabic or another languages. I noticed, for example, in Indonesia you have a lot of material Yes. for kids and it's very beautiful, but we don't understand any word. So I said I want to make things like that. Maket ini benar-benar mudah dibuat.
Dengan bimbingan sketsa pada kertas, tak sampai 10 menit sudah bisa dimainkan. It's perfect, it's done. Look at this. Okay, I have a gift for you. Okay. Quran? Wow, Yes. perfect. Wow, alhamdulillah saya mendapatkan hadiah dari Alison, yaitu tas tradisional dari Kolombia dan juga Al-Quran berbahasa Spanyol. Dan desainnya ini ternyata Alison yang membuatnya. You made this, it's perfect. Thank you very much. I also have something for you. It's called wayang. It's a puppet, the shadow puppet. Do you know this one? It's mukna for praying. Mashallah, I can read it. Yeah, you can bring it anywhere. Thank you.